Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyajikan video tentang salah satu sosok pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja ke videonya agar tidak salah paham dan dapat mengetahui kisahnya lebih lengkap. Jika dalam kisahnya ada kekurangan silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, komentar, subscribe, dan share. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Nama lengkapnya adalah Siswosulastro Sudiarto. Ia adalah salah satu putra dari 7 anak Tasripan Siswosulastro dan istrinya Saparijah. Tasripan adalah seorang mantri guru, dan Sudiarto lahir di Demak. Ada juga yang menyebutkan di Salatiga, bahkan sampai dibangunkan patungnya. Tentu sebagai guru, dia berpindah-pindah sesuai kedinasan yang diatur pemerintah Hindia Belanda. Sudiarto sendiri lahir pada tanggal 25 November tahun 1925. Ketika itu, Tasripan memimpin Holland Indelandse School hingga pensiun 1938. Dan ketika Perang Pasifik berkobar, anak-anaknya sudah beranjak remaja. Pemerintahan sipil pun mulai dibentuk, dan ketika tawaran diberikan pada Suparto, anak sulungnya untuk menjadi asisten Wedana Pageruyung ditolak. Sudirto sendiri ditawari jadi mantri polisi juga menolak. Mereka memilih menjadi serdadu membela tanah air, kakak beradik, kemudian membentuk Badan Keamanan Lokal, lalu bersama pemuda lain bergabung dalam Seinendan, organisasi semi-militer bentukan Jepang. Untuk menghadapi sekutu, Sudiarto sendiri lalu ikut peta hingga proklamasi. Terbentuklah Badan Keamanan Rakyat BKR, dan selanjutnya jadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Di Kendal, terbentuk Resimen 2, Divisi 4, BKR TKR, dikomandani Letnan Kolonel Hendro Prawoto. Sudiarto jadi Komandan Kompi, berpangkat Letnan. Pada tanggal 16 Mei tahun 1946, ia memimpin batalion dengan pangkat mayor. Selama ini, ia banyak memimpin pertempuran di Medan Barat Semarang, juga sukses di Medan Sumur Jurang, dekat Ungaran. Karir naik jadi komandan Resimen 2 Divisi 4, berpangkat Letnan Kolonel pada usia 21 tahun, hanya dalam tempo setahun. Pangkat dari letnan menjadi letnan kolonel. Resimen itu beranggotakan 3.200 sampai 4.000 personil. Resimen ini berkedudukan di markas Medan Barat meliputi Boja, Gunung Pati, Ngalian, hingga Kendala. Pada Agustus tahun 1946, resimen dipindahkan ke markas Medan Timur meliputi Purwodadi dan Demak. Pertempuran-pertempuran terus diatasi oleh resimen ini bersama laskar-laskar. Pada Mei tahun 1948, resimen digabung menjadi Brigade 4, Divisi 2. Staf Pertempuran Jawa Tengah, Sudiarto menjadi Komandan Brigade dengan pangkat Letnan Kolonel. Ketika ada pemberontakan komunis di Madiun, Brigade Sudiarto ini banyak terlibat, banyak yang ditahan pemerintah. Di Wirogunan Yogya, Sudiarto ikut ditahan karena dinilai ikut mendukung pemberontakan politik, tetapi dengan datangnya agresi Belanda II, membuat pemerintah membebaskan tahanan politik, termasuk Sudiarto. Sudiarto kembali menyusun kekuatan, menunjukkan bahwa dirinya tetap berbakti kepada Republik Indonesia. Banyak medan pertempuran dimenangkan. Karena belum memiliki nama, maka dibentuklah nama Brigade Stotroep Semarang, atau Brigade SES. Gubernur Militer Daerah II Kolonel Gatot Subroto melihat kesungguhan itu sehingga Brigade SES resmi diterima sebagai pasukan pemerintah dengan nama Brigade 6 Divisi 2. Wilayahnya Pati dan Semarang, markasnya di Kuwu Purwodadi. Jelang peringatan tanggal 17 Agustus tahun 1949, pasukan ini sudah bersiap untuk melancarkan penyerangan besar ke Semarang, namun batal karena adanya mediasi United Nations Commissions for Indonesia, sehingga ada gencatan senjata.
Pada tanggal 25 April tahun 1950, Soumokil mengumumkan, Republik Maluku Selatan memisahkan diri dari Indonesia, maka dikirimlah pasukan yang dipimpin Panglima Kolonel Alexander Kawilarang. Untuk menumpasnya, pasukan Letnan Kolonel Sudiarto ikut dikirim bersama pasukan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Di medan pertempuran Ambon, itulah keduanya gugur ditembak sniper. Mereka gugur pada bulan November tahun 1950. Pangkatnya dinaikkan 2 tingkat secara anumerta. Sebenarnya, saat itu Sudiarto tercatat sebagai calon akademi militer West Point Amerika, maka ia mestinya tak ikut ke Maluku. Tugas diserahkan kepada Slamet Riyadi. Namun, Sudiarto meminta penundaan, dan akhirnya berangkat menyusul Slamet Riyadi. Pasukan berangkat dengan kapal pada tanggal 28 Agustus tahun 1950. Kedatangan pasukan ini diendus pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan pertempuran pun berkobar. Sudiarto mengalami luka serius dan dirawat di Walbalong. Kondisi Sudiarto makin memburuk, dan beliau wafat di usia 25 tahun. Namun, sebelum bertugas ke Ambon, Sudiarto meresmikan lahan Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal pada tanggal 9 Mei tahun 1950. Disaksikan Kolonel Gatot Subroto dan Wali Kota Kusubijono, dan menyesuaikan adanya Taman Makam Pahlawan itu, maka ruas jalan di depannya dinamakan Jalan Pahlawan. Memotong bagian Jalan Gajah Mada, yang semula berawal dari perempatan Jalan Pemuda, hingga perempatan Siranda Sriwijaya. Beliau ini adalah seorang kusuma bangsa, yang banyak berjuang di Semarang, dan wilayah lainnya yang riwayatnya masih banyak belum dikenal, umumnya kaum milenial sekarang ini. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77, jadi saya menyajikan video tentang seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-77, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ingat kata Bung Karno, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan-pahlawannya.